Egi Hao. Bang. Halo semuanya. Memang mirip ya? Mirip nggak sih bang? Asik. Tolong kesel. Egi Argiansyah nama aslinya. Tahu Bang. Umurnya 22 tahun. Tahu Bang. Lahir di Tahu, Bang. Bantar Gebang asli. Ikutin latihan. Lo ngefans sama Dio Hao kan? Iya, benar. Tahu gua. Yang lagunya Apa itu, Bang? biarkan aku. Benar. Ada aku di sini. Ya. Bener kan ya? Benar. Egi Hao nih keren nih. Gua nontonin lu Gi. 4 besar suci. Iya. Alhamdulillah, Bang. Nontonnya di mana aja? Hah? Sama di sini doang. Di Suca lu tuh beda-beda ininya. Di Suca lu pakai topi, Iya. terus di ini sempet kolom Iya. poni lebar. Sekarang lebih Arman Maulana. Itu kenapa sih? Bayangin kalau gua sebenarnya kalau dulu kan pakai topi karena mungkin masih Jawa Cokolo tuh dulu merasa pakai topi tuh keren, nyaman gitu. Cuman makin kesini kan karena gua juga udah di kampus apa segala macam ya udah gondrong gitu anak-anak kampus gitu nanti gitu. Tapi gimana Gi? Sejauh ini industri Gi udah jadi profesional murni ini udah. Amin. Gimana Gi? Alhamdulillah. So far menyenangkan. Menyenangkan sekali dan wah masih banyak banget belajar sih Bang, kayak ternyata walaupun gua 2 kali ikut kompetisi ilmu gua belum seberapa gitu. Masa sih? Iya. Lo termasuk orang yang stand up comedian yang gue pikir mateng gitu secara materi. Ya, cuman kadang-kadang ya tetap maksudnya kan kalau soal kematangan kan mungkin karena emang udah berapa kali ikut kompetisi dan udah lama ikut stand up kan. Cuman kalau soal kayak bikin materinya apa segala macem buat ngejalanin pakai teori apa segala macamnya gue masih tetap banyak belajar sih. Karena setelah masuk Suci tuh pas gue ikut mentoring gila ini ilmu gue dari kemarin Suja tuh baru segini. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya. Berarti Bahkan bener ya? Suci itu benar-benar ini ya? sekolah ya? sekolah gitu. Maksud gue kalau bilang kompetisi yang paling bikin kita jadi komik banget mungkin ya secara teknik dan apapun segala macem tuh ya Suci udah paling bener. Tapi lo tuh katanya berantem sama Ate, bener ya? Enggak, gue nggak pernah sama. Jadi tuh, Tapi dia parah juga sih ngecengin apa bokap lo ya? Turun-temurun ngojek ini parah tuh orang. Sebenarnya kalau itu kan roastingnya. Kalau roasting kan kita ada persetujuan Bang. Oh iya? Udah ngomong sebelumnya? Semua tuh janjian, lu mau bahas apa tentang gue gini. Ntar kalau misalnya, Oh. gue jangan bahas yang itu deh gitu. Oh. Nah, gua mau sama Ate semuanya tuh, ya kita udah pada setuju mau bahas apa. Jadi udah, kalau bilang orang, wah kayak gitu namanya selamat segala macam, enggak. Jadi kemarin tuh perkaranya cuma gara-gara waktu Ate stand up, gue cuma ngeliatin kan pakai masker, kelihatan tuh matanya sinis. Padahal, Oh iya. ya kan pakai masker. Iya, ya, iya, kelihatan mata kita doang yang senyum atau kelihatan. gimana, iya. Sebenarnya sih gue kayak waktu kemarin 4 besar tuh kenapa gue agak penampilannya agak kelihatan gimana karena mungkin gue agak nggak lagi ngedrop itu lagi beban lah. Iya. Gua tampil. Pressure apa yang lo alami waktu itu? Sebenarnya sih karena kan waktu itu kan gue kompetisi udah pernah 4 besar juga dan gue sebenarnya ada apa ya ada beban kayak jangan sampai kayak dulu lagi sebenarnya ada gitunya. Nah itu yang lumayan membebani gue sebenarnya. Cuman gue yang lebih beban aja sebenarnya bukan itu. Gue tuh cuma pengen ya udah gue tampil bener aja bagus. Maksudnya kayak urusan lolos atau enggak ya setidaknya gue bukan karena ngeblank atau karena apa gitu karena jelek atau gimana yang penting mah gue tampil bagus aman urusan lolos atau enggak kan bukan gue yang urusan rezeki kan itu. Ya, jadi Ternyata gue kan itu kan kita kan waktunya berapa cuma seminggu kan Ya. cuman materinya udah aduh mentok nih mau bahas apa ya gini udah kayak aduh kenapa sih debat kesel selalu kayak gini gitu bahkan gue udah sampai titik mungkin karena stres ya di situ mulu ya sebenarnya kan semuanya juga stres cuman kayak gue aduh udah masa stres stok materi juga udah habis Ya. bener-bener udah habis gue bingung aduh gimana materi lama juga nggak ada aduh gimana nih akhirnya ya udah agak bebannya di situ aduh gue tampilkan nanti gimana nih gitu akhirnya pas tampil besoknya tuh gue malamnya tuh sama tim kombut kan ada tim kombut tuh yang bantuin kita bikin lo materi di kombut sama siapa aja waktu itu? waktu itu gue sama JGL waktu gue besar dan gue sama Bang JGL tuh bikin strategi ya, gimana ya ya udah gini materinya udah ada kan yang pertama nah yang roasting ini kita bikinnya lu yang jumawa aja karena lu masih ada powernya di sini tentang lu pernah bottom tree
udah kalau kayak gitu kita bikin jumawa. Emang keren sih waktu lo bilang ke Ate gitu, gimana sih rasanya stand up ngandelin keberuntungan itu. Iya. Keren tuh. Karena nah itu permasalahannya lagi adalah Bang, jadi materinya itu gua baru pure rapi ya, itu subuh apa pagi. Anjir. Sedangkan nah gua tuh sering kayak gitu, gua tuh banyak kejadian di Suci tuh Pak, gua tuh disebut komikanya, dibilang sama anak-anak tuh apa ya, komika yang paling bukan malas tapi materi jadi detik-detik akhir mulu gitu. Yang lain tuh malam tuh misalnya jam 12 tuh udah kelar, udah ngebadanin tidur. Kalau gua tuh bisa sampai subuh. Terus satu lagi nih Gi, waktu di final lo bilang gua mau 4 besar nggak dapat hadiah, ini 3 besarnya dapat motor. Lu ulang-ulang dah tuh. Lah itu kan udah final ya, nggak ada pressure apa-apa ya. Kalau si siapa tuh Bendanio kan bilang ada yang penonton Zoom ngasih selebaran aneh-aneh, dia ke distrak. Kenapa lu bisa kayak gitu Gi? Gue sih bingung juga tuh kalau dibilang kenapa gue bisa lupa ya, karena gue juga gue tuh Apakah karena semuanya senior-senior nontonin? mungkin bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi yang gue sadarin tuh kenapa gue sering begitu ya, gue tuh udah berapa kali kayak gitu, maksudnya udah hampir kalau di TV itu Tapi 4 kali ngeblank lu yang pertama lo itu, menurut gua nggak tuh. sebenarnya gue di waktu gue MI itu sempat ngeblank. Oh, masa nggak kelihatan? Cuman karena ya gitu, kayak itu menurut gue lebih parah yang UMI. karena itu merusak set gue. Kalau kemarin tuh mungkin karena gue nggak ada beban ya, jadi ketika ngeblank juga ya aduh gimana gitu. Jadi ngatasinya juga Bagus. biasa aja. Lo bilang ya itu pertanda lo nggak pantas di final ya. Padahal sebenarnya ya jujur aja banyak yang ngejagoin lo sebenarnya. Iya, juga Bang. Cuman ya gitu, maksudnya kita tuh kemarin tuh gue juga bingung, aduh kenapa lupa gitu. Akhirnya kayak gitu, untungnya ya emang hampir sebenarnya kan ya manusiawi. Gue tuh kadang-kadang juga kesana gitu Bang, maksudnya kayak ya udah gue pengen tampil di sini, ya udah happy aja. Kalau misalnya dihindarin lah, kalau gue tuh ya setiap tampil apa kan pasti kita doa segala macam, pengennya dihindari dari itu aja gitu. Cuman ternyata gue baru sadar ketika gue udah close mic gitu, gue tuh ternyata gue orangnya emang gampang lupa Bang. Gampang lupa. Iya, Masa sih? gue tuh sering nih sholat ngeblank. Sholat. Sholat wudu tuh kayaknya gue tuh emang nggak bisa ketika gue kayak ngeblank kan sebenarnya kalau karena kita mikirin sesuatu kan, mikirin sesuatu yang nggak harus, misalnya kita lagi di sini tapi mikirinnya kemana, nah itu yang bikin kita itu kan. Gua kan ya siaran juga ya, tapi gua pernah salah nyebut nama, bukan. Jadi pas siaran itu nama, gua kan siaran tinju ya. Di tinju itu ada nama petinjunya, gua juga salah sebut. Tony Ferguson gua sebutnya Tony Hernandez. Itu kan fatal ya. Kan ngeblank. Terus si beberapa kali narsum gua membenarkan itu, dan gua langsung ngomong, ini saking excitednya nih jadi salah nih, saya ulangi ya menurut saya Tony Ferguson. Nah kalau gua kan ngatasinnya gitu, kayaknya kalau di stand up juga ada teknik-teknik yang kayak gitu juga ya. Buat ada teknik di mana kalau misalnya materi nggak kena, bomb slide kan, bomb slide, ada bomb slide kan. Jadi sebenarnya sih namanya kita kan nggak tahu nih, menurut gua kayak di stand up kan ada istilah gini. Kita naik panggung, turun panggung itu nol lagi. Iya. Jadi misalnya materi kuat banget nih hari ini di panggung ini, tapi kalau di panggung ini belum tentu, karena pasti akan beda. Jadi ya itu makanya turun panggung tuh di stand up tuh ada ilmu ngebom lupain, pecah lupain. Oh gitu, ngebom lupain, pecah lupain. Iya, jadi karena kita pas turun kita jadi nol lagi. Nah itu yang bikin teknis banget ya, maksudnya orang cuma tahu lucu-lucunya doang, tapi gila ini banget ya. Struktur Makanya gue juga kalau misalnya ada yang komen di WhatsApp, di WhatsApp YouTube, di YouTube atau gimana, ya udah responnya mungkin nggak tahu aja, dan kita juga nggak perlu kayak lu kan nggak tahu gimana kan, nggak bisa gitu, kayak kan itu emang tugas mereka juga gitu. Kita kan tugasnya menghibur mereka. Kalau misalnya dia ngerespon gimana, kita nggak bisa marah karena emang tugas kita yang menghibur mereka. Perjalanan di Suci itu kan sebenarnya kan lu dibayar kan ya setiap tampil tuh ya, terus tinggal di hotel juga ya, terus dia ngasih workshop sama orang-orang yang tepat lah gitu, terus kayak lu juga diajak jalan-jalan. Sebenarnya kan nggak tertekan banget ya Gi.
Sebenarnya sih dibilang tertekan banget kan enggak ya, cuman kan ya namanya kompetisi kan karena kita dipaksa tiap minggu harus bikin materi baru tanpa latihan. Bedanya tuh kompetisi sekarang Suci One X sama yang sebelumnya kan, kalau sebelumnya kan kita belum ada pandemi. Oh iya. Kita tuh nggak diinepin biasanya kalau di Suci. Jadi 2 hari tuh, setahu gue ya 2 hari apa 3 hari tuh dikarantinain, sisanya pulang. Kalau Jadi ini bisa ngobrol sama, full, ya? bisa ngelihat orang-orang, bisa sharing apa segala macam, ketemu senior atau apa segala macam gitu. Dan ada tempat latihannya waktu itu. Kalau kemarin tuh kita kayak gimana ya, jujur tempat ngetes materi jujur di panggung banyak yang kayak begitu. Iya. Suci One X itu kemarin Baik nggak sih anak-anak Suci itu? Adminnya semuanya baik. baik ya? Baik, mungkin kalau kayak misalnya banyak orang ngelihatnya dari panggung ya, ngelihatnya si ini kayak gini, si ini kayak gini. Enggak, kalau mungkin kita kenal mah. Udah ya namanya di ya panggung sandiwara lah, nggak semuanya gitu. Kayak hilang dibilangnya orang aslinya durhaka, padahal kan ya aslinya juga enggak gitu. Tapi memang di Suci One X kalau gue lihat wardrobe-nya bagus-bagus sih. Gue ngeliat make up-nya juga kalau dibandingin sama sebelum-sebelumnya tuh apa ya, matching gitu, pas sama masing-masing. Kayak lu gitu, lu di Suca sama lu di Suci jauh gitu. Jauh apanya? Secara entertaining look-nya, orang nontonnya tuh entertaining. Pilihan bajunya itu kan disediain ya, Disediain wardrobe-nya, Wardrobe-nya bagus-bagus. warnanya gitu. Terus rambut lo segala macem, kayak pertimbangan mereka ya. Iya. Karena emang menurut gua Suci kemarin tuh emang Suci yang paling beda di antara yang lain karena nggak ada penonton kan gitu. Ya. Dan ya semuanya dimaksimalin gitu, kayak kita tuh swab tiap minggu apa segala macam gitu. Terus juga kalau misalnya ada yang positif bakal close nih. Oh iya. Tapi Jadi- alhamdulillah kemarin nggak ada ya. Ada 1 orang Si Bribtu Fahri. Oh. Jadi waktu itu kan sebelum kita 15 besar kan ada pre-show. Hmm. Nah pre-show itu ada 17 orang harusnya. Oh. Cuman satu lagi Bribtu Fahri itu positif. Oh. Jadi mau nggak mau ya udah eliminasi dari awal. Nah yang positif juga sebenarnya pernah ada, Ali Akbar tuh pernah positif sama si Rais. Oh, ini nggak apa-apa nih gue. Nggak apa-apa. Cuman bukan positif beneran ternyata. Oh. Jadi pas misalnya nih dia dicek positif, pas PCR-nya enggak, negatif. Jadi karena emang mungkin efek kecapean aja, kurang tidur. Berarti Egi nanti 2 tahun 3 tahun ke depan target lo apa nih Gi? Menikah. Belum. Pacar kan punya. Makanya kan punya, tapi sebenarnya kalau misalnya gua hidup gua udah makmur, mah kalau misalnya nikah ya udah. Target Nggak masalah juga. terserah kalau 25 nikah nih. 25. 25 3 tahun lagi lah. 3 Cuman tahun lagi. ya itu tadi, kalau menurut gua hidup sekarang nggak tahu kenapa gua kepengennya gini. Kalau misalnya ada orang bilang Adrian nih Egi udah sukses, gua aminin. Cuman gua akan tetap, jiwa gua tuh mikirnya gua belum sukses kalau orang tua gua masih kerja gitu. Ya, Maksudnya iya. masih nyari duit. Bokap gua kan soalnya kalau kerjaannya enak apa segala macem ya. Iya. Ya oke lah gitu. Tapi bokap gua kan bokap gua tuh kerjanya ojek pangkalan. Kadang-kadang dan satpam perumahan juga. Kadang-kadang sampai jadi hansip. Kayak gitu. Nyokap gue cuma punya warung apa segala macam. Dan itu masih sampai sekarang. Nah itu masih sampai sekarang. Menurut gue kalau dia masih capek gitu, menurut gue belum sukses. Gue gitu sekarang. Ketika sudah membebaskan mereka dari segi Iya. waktu itu Menurut gue belum sukses. Makanya gue ya itu kalau misalnya dia sukses gue aminin, tapi jiwa gue kalau misalnya mereka belum sukses, gue belum deh, maksudnya belum sukses banget gitu, karena orang tua gue masih capek nyari duit. Yang nontonin lo stand up dan ngevoting lo kan masuk votingan banyak juga ya buat callback ya. Itu mengaminkan semua yang lo cita-citakan tadi gitu. Ya. Satu nih Gi, kan kita kadang kejebak ya Gi ya. Sukses itu duit banyak, karir bagus, terus apa ya, di puncak lah gitu. Tapi kalau kita lihat kayak misalnya nih Chester Bennington, Linkin Park, bunuh diri Gi. Padahal dia kan ganteng iya, duit banyak, temen banyak, apa-apa ada gitu. Kayak Nirvana, si Kurt Cobain gitu kan. Dia kalau lihat dari pencapaian semua pemusik pengen kayak dia ya, duit banyak segala macem. Gua kadang sempet di jalan di motor gitu mikir gitu,
kalau misalnya nanti gue di puncak ternyata pressure gue lebih tinggi, jangan-jangan lebih enakan sekarang yang Nah itu gimana gitu. Jadi kita di hidup harus gimana gitu? bersyukurnya maksudnya menurut gua kadar kita bersyukur, ketika kita bersyukur gua yakin kita nggak akan kepikiran mau ngapa-ngapain gitu. Kayak misalnya gini, gua malas nih stand up lagi gitu. Nah itu berarti gua nggak bersyukur kan. Sedangkan mungkin banyak orang-orang aku pengen kayak lu Gi, karena gara-gara stand up lu cuma 15 menit apa segala macam bisa Bayar dapet duit jutaan. segini. Coba kalau gua nggak bersyukur, gua bisa berhenti gitu. Padahal kan mungkin kalau misalnya gue balik lagi ke orang biasa, maksudnya nggak ada apa segala macam, anjing gue pasti pengen kayak dia nih, tergitu pasti, karena kita nggak bersyukur gitu. Mungkin yang kayak siapa tadi namanya? Siapa? Kurt Yang Cobain, apa segala Chester macam. Bennington. Ya itu kita ngelihatnya dari tuh, wah dia hidupnya enak apa segala macam. Ya semua orang kan juga punya masalah gitu. Dan orang nggak tahu lo Nggak di balik lo tahu. tuh apa aja ya. Nggak tahu, kayak misalnya gue juga nih, gue sampai sekarang stand up alhamdulillah udah diundang di sini di TV segala macam. Ada ketakutan nggak, ada nggak kenyamanan nggak ada. Misalnya gini, kita kan stand up tiap hari kan namanya panggung ya, nggak setiap itu kita bakal tampil bagus dan apa segala macam. Sedangkan tayangannya udah pasti ada. Betul. Ada yang komen jelek kan? Ada. Dan itu Banyak. kalau misalnya kita baca kan jadi beban buat kita. Coba kalau misalnya gue tuh sempet kadang-kadang mikir, enakan gue stand up gak terkenal ya, mau stand up. Lo sempet mikir kayak gitu? Iya mas, pasti ada. Cuma kan itu pola pikir yang jelek. Maksudnya berarti kan gue nggak bersyukur gitu. Nah pasti ada mikir yang gitu, sama sebaliknya juga gitu. Gimana cara bersyukurnya aja sih menurut gua. Jadi Apapun kondisinya ya. Kita ngelihat, yang di atas enaknya. Kita ngelihat Raffi Ahmad enak ya. Wah, Iya, iya. Raffi Ahmad tuh tidurnya misalnya 2 jam 2 jam sehari. Lu sekarang tidur mau 12 jam. mau 2 hari juga bebas kan. Iya, iya, iya. Raffi Ahmad juga pasti pengen nih kayak lu tidur mulu. Iya. sama Iya, hidup di TV harus kelihatan mau menghibur tapi padahal dalam keadaan sedih. Iya, Kayak gitu. Iya, kita nggak bisa, setiap orang, setiap manusia punya masalah sendiri, punya kesedihan sendiri menurut gua. Iya. Jadi ya udah, hidup kita yang kayak gini ya udah jalanin dan bersyukur aja sih gitu. Oke, lo keren nih, Gi. Ntar kita ngobrol lagi ya. Ya siap Bang. Thank you nih, keren nih. Didoain buat lo semuanya menjadi komika profesional yang bisa bikin orang tua lo jadi menikmati masa tuanya. Thank you ya. Dadah. Dadah, respect semuanya, sehat-sehat.